Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, salam sehat dan bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pengertian dari pola bilangan, untuk lebih jelasnya kita perhatikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan pola bilangan. Yang pertama, misalnya penomoran rumah, ya. Contoh yang pertama misalnya penomoran rumah. Nah, contohnya misalnya di suatu gang misalnya, ya, atau di suatu perumahan di blok tertentu, itu tadi kan diurutkan, misalnya blok A nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua misalnya penomoran kamar hotel, atau misalnya ruang rumah sakit, ya, penomoran kamar hotel. Misalnya pada lorong hotel itu sebelah kanan pakai nomor ganjil, sebelah kiri pakai nomor genap. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian tempat duduk di stadion, tempat duduk di stadion. Nah, ini dalam suatu stadion kadang-kadang ada yang begini. Ini paling depan terdiri dari 15 baris. Kemudian di belakangnya, paling depan terdiri dari 15 baris kursi misalnya. Jadi tempat duduk yang paling depan misalnya atau contohnya terdiri dari 15 baris kursi. Kemudian baris di belakangnya ada sebanyak 20 kursi. Belakangnya lagi berarti baris yang ketiga ada 25 kursi. Jadi tiap satu baris ke belakang itu bertambah 55. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi contoh yaitu pada barisan militer. Ini juga berlaku suatu pola tertentu. Barisan militer dan lain-lain, masih banyak lagi contoh yang lain. Itu pengertian dari suatu pola bilangan. Nah, sekarang pola bilangan itu sendiri ialah bilangan-bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Jadi teratur, ada keteraturan. Seperti misalnya ada macam-macam pola bilangan. Nah, ini bilangan-bilangan ini sudah pernah kalian pelajari. Yang pertama, pola bilangan asli. Nah, kalau kita sebutkan bilangan-bilangannya, bilangan asli itu dimulai dari berapa? 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa? Sampai tak terhingga, ditulis koma, titiknya 3. Kemudian pola bilangan cacah. Bilangan cacah terkecil itu berapa? 0, ya. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini sampai tak terhingga. Kemudian pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil terkecil adalah 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Tentunya ini sudah tahu kalian, ya. Kemudian pola bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari 0. Nah, 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Bilangan genap 0 termasuk bilangan genap, ya, karena 0 itu habis dibagi 2. 0 dibagi 2 hasilnya 0, ya, atau habis. Kemudian pola bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7, terdiri dari 0, kemudian bulat positif terletak di sebelah kanannya yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
kemudian ke kiri adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini pola bilangan yang sudah pernah kalian pelajari. Ya, kemudian ada juga bilangan Fibonacci. Nah, anak-anak, pola bilangan itu akan membentuk suatu barisan, ya. Nah, sehingga kalau bilangannya adalah bilangan Fibonacci, maka terbentuklah barisan bilangan Fibonacci. Apa itu barisan bilangan Fibonacci? Ialah barisan bilangan di mana mulai dari suku ketiga merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, contohnya misalnya ini 1, 1, berarti 1 ini sebagai bilangan yang pertama atau suku ke-1, dan 1 ini adalah bilangan yang kedua atau suku kedua. Maka mulai dari suku yang ketiga, ini suku 1, ini suku 2, suku ketiga merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, berarti 1 tambah 1, 2. Suku keempat, jumlah dari dua suku sebelumnya, berarti 1 tambah 2, 3. Suku berikutnya yaitu suku kelima, berarti jumlah dari dua suku sebelumnya, yaitu 2 tambah 3, 5. Terus suku berikutnya, berarti jumlah dari dua suku sebelumnya, 3 tambah 5, 8. Paham kan kalian ya? Berarti setelah 8 berapa? 5 tambah 8, 13. Selanjutnya 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Contoh lagi untuk bilangan Fibonacci misalnya yaitu 2, 5. Nah, maka suku ketiga merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, berarti suku 1 tambah suku kedua, 2 tambah 5, 7. Berikutnya 5 tambah 7, 12. Berikutnya 7 tambah 12, 19. Berikutnya 12 tambah 19, 31, dan seterusnya. Bisa ya? Contoh lagi misalnya negatif 5, kemudian negatif 4. Ini suku ke-1-nya negatif 5, suku keduanya negatif 4. Nah, suku ketiganya berarti negatif 5 ditambah negatif 4, negatif 9. Berikutnya lagi berarti negatif 4 ditambah negatif 9, negatif 13. Berikutnya negatif 13 tambah negatif negatif 9 tambah negatif 13, negatif 22, dan seterusnya. Mudah ya untuk bilangan Fibonacci. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan berikut. Nah, mulai dari 1A, 2, 3, 8, 11. Kalau kita amati dari pola bilangan ini, maka 2 ke 3 ini bertambah 3. Kita jawab di sini saja biar jelas ya. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, ini kita akan menambahkan 3 bilangan selanjutnya. Berarti setelah 11 berapa? Ya, sampai 3 bilangan. Kalau kita amati 2 ke 5 ini ditambah berapa? 3. Terus ini 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3. Jadi polanya itu dengan aturan bertambah 3. Berarti 11 tambah 3 berapa? 14 ya. Kemudian bertambah 3 lagi, berarti menjadi 17. Disuruh 3 bilangan, sudah 2 bilangan, berarti 1 lagi ditambah 3, hasilnya 20. Jadi 3 bilangan yang dimaksud adalah 14, 17, 20. Kemudian yang nomor B yaitu 40,
36, 32, 28 dan seterusnya sampai 3 bilangan. Nah, kita beri tempat ya. Nah, ini bilangan ini jelas mengecil atau menurun. Kita perhatikan di sini turunnya berapa? 40 ke 36. Ini kan turun 6, berarti atau dikurangi dikurangi 4, berkurang 4 ya. Kemudian ini juga berkurang 4. 32 ke 28 berkurang 4. Berarti ini nanti polanya berkurang 4. Berarti ini berkurang 4, 28 dikurangi 4, 24, 24 dikurangi 4, 20, 20 dikurangi 4, 16. Jadi bilangan yang ditanyakan adalah 24, 20, 16. Nih, sekarang untuk nomor C kita kerjakan di sebelah sini. Nomor C yaitu 1, 3, 9, 27. Kita disuruh melanjutkan sampai 3 bilangan lagi. 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita amati ini 1, 3, 9, 27 ini juga ada keteraturan. Ini kalau kita kalikan 3, 1 kali 3, 3, kemudian 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Berarti polanya adalah kita kalikan dengan 3. Nah, 27 kali 3 berapa hasilnya? 81. Betul ya? 27 kali 3 81. Kemudian 81 kali 3, ini kali 3 berarti berapa? 243. 243 kali 3 berapa? 243 kali 3 ya, 9, 12, 1, 7, berarti 729. Berarti jawabannya ketiga bilangan itu adalah 81, 243 dan 729. Kemudian bagian D 2, 3, 5, 8. 3 bilangan lagi. 1, 2, 3. Nah, kita amati 2, 3 bertambah jelas. 3 ke 5 bertambah, 5 ke 8 juga bertambah. Kita lihat di sini, ini ke sini bertambah 1. Ini ke sini bertambah 2. 5 ke 8 bertambah 3. Ini bertambahnya juga walaupun bertambahnya tidak sama seperti contoh A, tapi kan teratur ini. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Berarti selanjutnya tambah 4. Berarti 8 tambah 4, 12 ya. Setelah tambah 4 berarti tambah 5. 12 tambah 5 berapa? 17. Setelah tambah 5 berarti tambah 6. 17 tambah 6 berapa? 23. Jelas ya untuk contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk pola barisan bilangan. Nah, ini nomor A 8, 13, kemudian ada 2 tempat kosong, 28, 33, 38. Kita lihat di sini 8 ke 13 jelas bertambah ya, bertambah 5 ya. Kemudian karena ini masih titik-titik, kita lihat sebelah kanan. 28 ke 33 juga bertambah 5. Nah, 33 ke 38 bertambah 5. Oh, kalau begitu ini aturannya bertambah 5. Kalau begitu ini bertambah 5. Bertambah 5 jadinya berapa?
18. Kemudian ini bertambah 5 lagi jadinya 23. Jadi bilangan isinya adalah 18 dan 23. Berikutnya B. 4, 5, 7, 10. Dan seterusnya ada 2 tempat kosong, 25, 32, 40. Nah, kita coba lihat ini 4 ke 5. Ini bertambah 1. Ini 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 10 bertambah 3. Nah, ini pertambahannya walaupun nggak sama tetapi teratur ya. Berarti setelah tambah 3 tambah 4. Hasilnya 14. Kemudian ini bertambah 5. Hasilnya 19. Coba kita cek, berarti ini tambah 6, betul kan? 25. Kemudian ini tambah 7, 32. Tambah 8, 40. Berarti betul isinya adalah 14 dan 19. C. 7, 14, 28, 56. Ada 2 tempat kosong. Kemudian 448, 896. Kita isikan 2 tempat yang kosong. Kita lihat 7 14 ini kali 2. 14 ke 28 juga kali 2. Nah, dari sini sudah ketahuan ya, ini kali 2. Berarti polanya adalah dikalikan 2. Berarti 56 dikalikan 2 hasilnya berapa? 112. Kemudian ini kali 2 lagi, hasilnya 224. Kita cocokkan, ini kali 2 berarti 448. Ini ke sini kali 2 berarti 896. Berarti cocok ya. Nah, hasilnya atau isinya adalah 112 dan 224. Bagian D, 50, 41, 32, titik-titik, ada 2 tempat yang kosong, 5, negatif 4, negatif 13. Ini jelas berkurang ya, berkurangnya berapa ini dari 50 ke 41, yaitu berkurang 9. 41 ke 32 juga berkurang 9. Berarti ini juga berkurang 9. Berkurang 9, hasilnya 23. 23 berkurang 9, hasilnya 14. Kita cocokkan, berkurang 9 hasilnya 5. 5 kurangi 9 negatif 4. Negatif 4 kurangi 9 negatif 13. Berarti sudah betul ya. Nah, sehingga bilangan yang dimaksud adalah 23 dan 14. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.